Haya bisa dikontes lah, kalau ketemu dengan Nolan bisa banget tuh. Oke, kita akan lihat seperti apa draftnya. Karena sudah mulai juga untuk game kedua. Ban and pick. Hellcat ban, Nolannya di ban ternyata. Iya, udah nih masuk Praya Band udah. Bye Nolan. Tapi seriously kagak diambil aja ya? Iya sih kalau Ini kalau chip nggak di band yang di kedua nih sama Geek, bau-baunya dilepas lagi dong ya. mereka bisa ngelepas pancingannya pakai Hayabusa di kiri. Oh nggak mau dikasih kan Hayabusa. Karena dengan Hey, adjustment Hayabusa di mana dia menjadi hyper speed buat level 9 dan 12. Dewa yang ban chip tadi kalau nggak salah. Ya, Dewa ban chip. Dan sekarang Geek karena di second pick, mereka Iya. bisa lepas chipnya. Itu dia makanya. Iya. Tadi dari suaranya sih memang chip yang di ban tuh kan. Nah, first picknya baru. ban chip. Akhirnya Coffee juga di ban. Wow. Wow. Ini konsep first pick yang nggak sesuai ekspektasi gue nih om. Beda gitu loh. Beda dari bayangan Dan gue. bahkan mereka ngeban sendiri Nolan. Iya. Terus chip. Apakah memang player mereka nih yang belum siap dengan menggunakan hero-hero tersebut gitu loh? Iya. Biasanya satu karena nggak mau trade yang liar om. Nggak mau satu tukar dua. Tapi kalau sampai dua, ini lebih ke respect juga sih. Respect buat chip ya. Chip yang sekiranya bisa dilepasin dengan Geek juga bisa diadu tadi. Oke, edit first pick. Apakah bisa jadi jawaban? Yap, Julian Teris lah untuk Big Fam. Julian, oh iya. Larinya hero jungle-nya nggak jauh ya sebenarnya kalau ngeliat dari Vincent. Tapi maksimal nih. Jadi ketika pakai Nolan, ketika pakai Julian, dia maksimal banget. Dan Teris lah, Yap. karena nerf nggak masalah, masih langsung jadi diambil. Sebenarnya nerf dia ini cuma buat ngurangin power dia di laning. Kalau untuk tim fight besar itu penalty zone tetap jadi penyakit yang luar biasa buat jungler retrik. Apalagi ya. buat tipe-tipe Alpha nih. Alpha kalau gak punya pasangan seperti Matilda udah pasti kena di tengah. Iya. Walaupun Harit sebenarnya safety banget sih. Betul, Karena kalau harus Teris lah. safety. Tapi buat retrinya sih yang biasanya dikejar kan. Iya. Kita lihat nanti solusinya kemana ya. Ini editnya kenapa gua rasa bakal ada di Roamer ya? Iya, kemungkinan Roamer sih. Kemungkinan. Lebih sering dibawain dengan Moisa juga sebenarnya. Oke. Buat main pick off. Dan pick ketiga nih. Back sana dulu kan? Ruby dulu ternyata Ruby. langsung muncul ya. Ya mengulang kesuksesan di game pertama sih oke-oke aja om. Iya, dan ini masih dengan full sisi stereotipnya si Geek Fam lah. Mereka mainin heavy CC, mereka tarik-tarikin semuanya. Julian bahkan punya knock up ke atas pakai enhance chain. Jangan-jangan kalau Ruby yang dilempar ke gold lane gimana nih om? Seru juga, bisa juga tuh. Bisa Magicnya juga udah ada loh. kan di Betul, jungle? Julian. Ada di Wah. Julian. Oke, kita lihat dari fase band yang kedua dulu nih. Kemanakah targetnya? Gatot Kaca Masih ya. masih ya target juga salah satu big hero yang sering banget dimunculkan juga oleh Mueza. Yap, kalau Gatot di ban ya kemungkinan ban ke-10, pemain ke-10-nya ya Tigreal. Heavy CC ya masih ya. Heavy CC masih. Ini kalau diputar ke pick off sekarang gimana nih om? Si ini, Jauh. Joe sama Joy nggak apa-apa. Bisa dilawan kan? Ruby, Terisla juga tebel. Oke, Ada Moskov dulu satu. gold lane udah mulai kena target. Ya Lunox mungkin bisa Ya, di dan nextnya ya kemungkinan besar Lunox kali ya Lunox mas. ya. Kalau mau nih, kalau misalnya nih ya, Ruby-nya main di Roamer, di Gold, Grok bisa keluar loh. Grok Romer. Ini ya Grok Roamer. Bisa. Iya. Tapi setidaknya tuh misalnya nanti itu Lunox akan di ban. Lalu yang di sebelah juga akan seperti template mereka. Paramis akan diambil kembali. Tapi setidaknya Valentina sejauh ini juga belum di ban gitu. Yap. Masih bisa dipakai juga sama Case ya. Yap. Oke, Matilda. Ini Nah, mulai tercium sepertinya om. Iya. Aroma jemputan ke arah Alpha nanti ya. Ya, pokoknya kalau aku kasih ultimate gak boleh kabur nih alfanya nih. Iya. Pokoknya skill gue jadi yang pencet ya. Alpha aja nih yang Alpha pencet. aja betul. Oke, Paramis ban ada Valentina. Oh, Yves. No if ternyata. Yves yang dipakai. Itu yang gue bilang. Yves memang di tengah meta assassin susah bang. Alpha mau kemana juga sekarang gak ada Matilda. Iya, itu dia. Di tengah meta assassin memang susah. Yves-nya bisa ditabrak, tapi ini assassin pertama udah di ban. Yap. Terus yang kedua, ya jangan langsung buru-buru ulti. Iya, nggak Mainin bisa. slow-slownya aja itu loh. Begitu musuh kelihatan udah lempar semua skill escape-nya dia atau dash-nya dia, buka lah real world manipulation. Iya, baru itu dia kunci akhirnya baru real world manipulation. Dan ini yang sempat gue pikir akan muncul di Dewa duluan loh. Case pertama kali seasonnya debut, itu Yves-nya sering banget kena notice Iya. sama tim lawannya. Sekarang enggak ya malah ya. Malah mereka Malah kayak enggak yang sekarang. disetir dengan musuh gitu loh. Wow. Vexana dan Carmilla, Carmilla dan Vexa kan? Vexa or Aurora mungkin. Nah, tahu-tahu mereka yang menggunakan Paramis sekarang. Tidak, Valentina ternyata. Valentina. Valen yang tetap ternyata. Oke, so last pick ini akan membuktikan kemanakah
Ruby-nya akan pergi. Ya, tapi kalau begini berarti kemungkinan besar ya Ruby bakal main jadi roamer gak sih? Masih ya. Ya mereka butuh damager satu lagi biar secure. Ini dia muncul salah satu hero yang mananya sudah dihilangkan. Yep. Cloud. Emblem apa ya kira-kira Om ya? Saya suka assassin sih sekarang atau marksman. Ini menjadi perdebatan tadi di awal-awal ya, sampai di ruang talent tadi juga nih ya. Nah katanya sebelah gak masuk, tapi saya pecinta Cloud loh. Ya, Cloud. Cloud the best. Intinya Cloud kayak Arlot tadi Tetap itu balik. butuh item lah. Ya, butuh item intinya tetap butuh situasional. item, betul. Perbedaannya emblemnya aja nih, jadi bisa diganti. Betul. Oke. Wah. Match up Harit gimana Om? Susah juga sih. Susah sih, dia paling cuman nge-steal kayak Art of Reverie, mundur. Kalau Ya, nggak- sampai jadi satu item udah. Katakan dia nggak basic common nih Om. Kena cicil, regeneranya habis Om. Tapi kayaknya nggak mungkin basic common juga. Iya, 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 Nggak mungkin karena- basic common juga. Pasti ngincar damage dia. Makanya nih, gua ngeri landingnya itu bakal susah Om. Yes, lebih berat ya. Karena kalau basic common ada regen MP, HP 10 Itu. kan per second dia. Oke, kita lihat aja seperti apa nanti. Yap, itu dia. Dan sekarang waktunya kita akan melanjutkan pertandingan di antara kedua tim ini. Jikpam Unity mereka masih siap. Anak Dewa mereka masih siap pula. Jadi langsung saja MPL Arena pada suaranya. Welcome to Mobile Legends. Let's go to Land of Down. 2-0 kah? Yep. Karena ngelihat dari hero-nya sih ada potensi 2-0 ya. Tapi Dewa juga mereka respect ya. 3 Purify buat Dewa nih. Harus sih. Iya. Gimana ya, gua ngerasa Ruby ini nggak bisa di respect Purif Om. Karena kita mau bereaksi juga udah ketarik duluan gitu loh. Iya, posisinya tetap ya Paling ketarik dulu baru. Nah, Purif. ya Cuma betul. tetap gimana ya, kalau ketarik dulu mending flicker kan sekalian Om. Langsung balik lagi, cuma respect ke yang lain juga kali ya. Yap, dan Geek bermain cukup agresif ya ternyata. Oh, Assassin Om. Emblem Assassin kan tuh. Assassin pakai Tenacity dia. Oke. Itu dia untuk emblem, bukan basic common emblem bagi Cloud karena Cloud sekarang udah gak butuh regen mana lagi. Iya, ya kita lihat landingnya lah ya. Biasanya ada regennya kenceng banget. Tapi sekarang nggak ada regen lagi, mereka harus lebih safety lah bisa dibilang. Dan Baloy buset, pakai Ruby aja maju ke jungle nih. Iya, rusuh juga nih Bali pagi-pagi nih. Yep. Berarti buat regennya Cloud ini dari Quantum Charge saja ya. Iya. Juga ada fix heal lah yang bisa didapetin dengan Cloud. Ini malah PR dari Azura loh, dia harus bisa galak di awal dan Baloy. Yap, Baloynya terkurung dan flicker selamat. Andai kalau tidak dikepung oleh 3 player sekaligus. Yep. Tunggu dulu Ray-nya. Jungle-nya keambil kah? Dia level 3 dan udah gak ada creep. Ya kayaknya keambil deh. Keambil. Wah bahaya ini dong. Berarti Vincent mau level 5 ya, benar ya? Harusnya. Dan ini debut, bukan debut sih. Boleh-boleh nih. Kemenangan pertama. Cak Dera dari landingnya oke. Harusnya, Cloud boleh-boleh. itu harusnya PR dari Azura yang gue bilang. Dia harus Iya. lebih galak. Dia lebih galak tapi digalakin balik loh, lihat tuh, digalakin balik. Salah Dimainin dengan BMI. Dan kayaknya Altiveri-nya terjaga ya Om ya. Jadi untuk bisa nge-counter lagi dengan attack speed yang cukup lah di awal-awal dari tiap stack dari Altiveri-nya cukup lah gitu. Ya, apalagi ada tambahan juga kan dari emblem Assassin. Yap. Oke ini dia. Mueza langsung memberanikan diri untuk maju ke bagian terdepan dengan real one manipulation-nya. Coba lihat Veldora aja langsung maju dengan satu lagi penalty zone dan mengusir Ray. Jauh banget ke tempat yang berbeda dan di tempat yang lain. Ada pergerakan Sorizo yang langsung yang mendekati ke arah Aboy dan Aboy sedikit lagi tersisa. Aboy langsung lejap seketika di mana untuk sekarang Sorizo terjebak sendiri tapi masih ada Case yang memantau dari kejauhan dan Case masih berhasil untuk bisa memberikan bantuan dan berkat dari Sorizo. Selamat. Thanks to Veldora tadi zone out ke arah Ray yang membuat Ray-nya akhirnya mundur. Dia lebih milih ngelepas turtle-nya karena udah gak bisa maju sama sekali juga. Ya, tapi ada bukaan buat Case juga tadi ya, di mana real one manipulation Kopian lah yang menolong tadi juga untuk bisa menangin tim fight. Dan Aboy Gift masih dengan rekor yang bagus, 2 kali kemenangan, belum ada kekalahan sama sekali. Dan melihat dengan emblem baru nih ya buat Cloud dengan emblem Assassin yang dipakai. Ini pressure-nya ternyata masuknya nih buat Azura gitu loh, bukan buat Cak Dera. Buset deh, ini Baloyski yang terjebak. Malah bertemu dengan Carmilla. Tapi ya balik lagi ya, Carmilla ketemu Ruby dua-duanya ngepok aja sih. Yep. Mungkin damage dari Cak Dera nih yang Azura biasanya ketembak Cloud basic common, sekarang ketembak Cloud Assassin. Ada penetnya. Yep. Jadi harus hati-hati juga. Tapi cuman ya mungkin nggak terlalu berasa lah ya. Di early game oke lah. Tapi nanti masuk ke mid game yang jauh lebih berasa ketika sudah ada item yang dipegang dengan Cak Dera dan itu udah mulai ada scaling item juga. Dan itu dia untuk Void Crystal yang dipakai dari Aboy untuk mengecek area rerumputan tadi. Di bagian bawah untuk setupnya ya Veldora masih aman-aman aja sih kelihatannya. Gak ada gangguan yang terlalu berarti juga meskipun setup sedang diusahakan. Ini oleh Dewa menuju ke EXP lane.
Ya, di bawah pasif dari gameplaynya. Bahkan tengahnya juga nggak di-clear sama sekali. Baloy ada flicker nih. Ini yang harus diwaspadai sama Azura. Wah, Azura yang ketekan loh ini. Weh, Evo Fender dikeluarkan nggak connect. Nyaris saja Vincent harus mengamankan ke arah satu tambahan gold lumayan. Buff-nya muncul pas turtle muncul nih Vincent. Dia milih buff atau langsung setup? Kayaknya milih buff dulu gak sih kayak begini? Atau enggak sih? Enggak. Ya bakal coba buat setup langsung di turtle, masih di level ke-7, belum level yang ke-8. Sama sih levelnya, Ray juga level 7 dan ya setup yang dipilih Geekfam yang start duluan. Oke, Aboy tadi sudah mengeluarkan real world motivation di awal-awal tadi saya di turtle yang pertama, tapi untuk sekarang akan seperti apa lagi pola permainan akan langsung mereka keluarkan di mana sekarang ada 2 real world motivation langsung terlihat. Dan boleh skill langsung menghilang, tidak ada romer untuk masing-masing tim, tapi Vincent pun langsung lejat seketika Sorizo satu terakhirnya. Terbakarlah sudah tubuhnya dan juga ada pergerakan dari Veldora. Mencoba untuk bisa mendapatkan case dan mereka gagal, tapi Veldora tertinggal sendirian. Langsung mereka bisa pisan. Ada spiral apa langsung dikeluarkan pula dan Veldora pun langsung down. Yes, keuntungan berganda. Sorizo sebagai korban tapi tidak jadi masalah. Turtle di secure, kill di secure, 1000 gold untuk Dewa. Yap, dan selalu ada Sorizo juga ya untuk kemenangan dari tim fight yang bisa diraih tadi untuk Dewa. Damage dari Primal Rod yang terlihat cukup masif tadi. Apalagi untuk di early game tanpa adanya magic defense yang sedang dibangun oleh Geekfam itu sendiri. Wah, atas sudah di zoning. Wah, mereka dapat turret juga nih. Keuntungan masih ada untuk Dewa. Dan Geek, mereka harus lebih sabar lagi dan mau Vendor. Yap, ini dia Baloy sendirian. Baloy mau tidak mau harus pergi dari tersebut, bukan hal yang baik untuk bisa menghadapi 3 orang sekaligus. Ya, Gak ada harus follow up nih. lebih sabar ya. Tapi di bagian bottomnya ini kelihatannya editnya lumayan pressure besar Cadera. Woi, Wow. Sorizo. Ya, solo kill ya. Thunderbelt. Solo kill edit juga untuk Cloud loh ini, untuk Marksman yang tumbang. Ya, mungkin ada info tadi Purify yang udah digunakan ya sama Cadera. Itu menjadi senjata juga sih awal dari pergerakan Sorizo juga. Next ke arah Dominance Ice. Ini bantu banget ya untuk ngurangin attack speed bahkan. Tapi ngeliat dari case nih, dia ke arah glowing tapi sementara Aboy udah jadi glowingnya. Iya, kayak kalau Aboy emang lebih dibutuhin buat glowingnya kan. Ada efek burn, terus juga masih ada lagi buat efek. Bisa ditarik tapi seperti apa? Apakah follow up damage mereka cukup dan tidak? Yep. Dan ya ada sedikit adjustment lah untuk glowing, dimana untuk efek burn-nya turun 0,5% tapi cuman minimalis lah. Ya, masih tetap berimpact sih menurut gue Betul. juga. Karena life band-nya juga kan di sana. Jadi nggak ada pilihan lain selain bikin glowing. Oke, untuk Turtle ini akan di set up lagi sepertinya. Bakal set up cepat dari keduanya ya. Dari Turtle yang pertama sampai yang ketiga, mereka selalu nih pas muncul Turtle-nya udah langsung standby. Yep. Dan ini masih membiarkan Vincent untuk masih tetap farming dulu nih, untuk di area dari top lane-nya. Meskipun ya memang butuh waktu untuk Vincent-nya jalan, tapi lebih ke delay lagi tadi untuk Azura. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi perebutan di Turtle yang ketiga. Tapi Mueza kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Mueza sedikit lagi dan juga ada satu blazing yang langsung dikeluarkan. Masih mencoba untuk bisa mengejar karena Mueza ada banyak waktu yang langsung diambil Bam. Dan juga diamankan oleh Cadera. Tapi untungnya masih ada satu keuntungan yang bisa diambil. Tapi Veldora masih berhasil selamat dan mereka masih berhasil mundur. Sementara itu sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Vincent. Dan mereka semuanya mengambil jalan untuk mundur. Tidak ada korban lagi Geekfam takeover. Tempo yang akhirnya mereka pegang sekarang dengan Turtle yang di-secure. Gold yang tadinya unggul Dewa sekarang mulai ditarik. Iya, tapi kelihatan ya, presence untuk Sorizo juga. Selama dia ada di dalam dari real world manipulation dan menelan damage yang cuman kecil hitungannya untuk edit dan itu membuat stack dari pasifnya penuh, dia akan berbahaya banget. Keluar dengan full pasif. Primal Rod akan memberikan efek yang signifikan juga dengan damage dan juga dengan attack speed. Belum lagi masih ada spell steal, life steal untuk edit. Ya, ini makan Mueza bisa jadi kunci juga nih. Di depan tadi, nggak sekeras itu juga soalnya Mueza dan Baloy. Yap. Hey, Baloynya sendirian dan Baloy selesai. Stun kill ya, 2 magical damage juga yang ada tadi burst banget. Tanpa adanya Baloy, mungkin bawahnya bisa terbuka, tapi bayarannya atas. Yep. Ini aku lebih kepengen ngeliat Geek ini ada magic defense gak sih? Karena musuhnya ini full magic loh, kecuali Ray. Nih, mendingan langsung Athena tetap ya. Yep, Athena first. Siapa yang build duluan? Yap. Sebenarnya Cadera juga Veldora mereka harus bekerja sama dengan satu wave minion yang harus mereka hilangkan tapi ternyata terlalu komitkah dengan kursa belum tadi yang udah connect pula ke arah 2 orang tersebut. Tapi Veldora pun langsung down. Bahkan terus sekarang ada shutdown pun tercipta untuk Ray. Wah, ini nggak worth it sih. Atasnya hancur sampai inner turret loh. Bahkan masih berlanjut Vincent di area mid lane. Lagi dan lagi ada blunder kah yang terjadi di tubuh dari Dewa. Wow, dan Sorizo hanya gak bisa jaga sendirian. Ada Baloyski. Oke, dan di bagian tengah coba lihat ada pergerakan dari 3 player yang memiliki
oleh Geek. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan di mana otot tahunya berhasil langsung dihancurkan. Dan untuk sekarang, reward manipulation-nya pun sudah selesai. Reward manipulation curian tadi yang dibuka Yap, dan dengan source masih full om. dan combo skill yang nggak ada masuk tadi buat Dewa juga. Ya zaman force reward. Ya, mereka hilang 1, 2, 3, 4 ini hijaunya udah habis ultimate buat Dewa United. Dan sementara Lord sudah keluar sekarang dengan gameplay by GoPlay kita sepanjang karir. Cadera Cloud menjadi most hero pick dengan 34 pick dan juga 61%. Tinggi banget Win rate. Lord langsung di setup. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi? Hey, Veldora connect karena 2 player dan Cadera masuk untuk bisa mengatakan damage. Coba lihat berhasil untuk bisa mengusir Case jauh banget ke area belakang dan mereka tidak akan bisa lagi mengcopy ultimate yang dimiliki oleh pemain dari Kebal, di mana untuk Reynya sekarang sendiri berjuang namun masih bisa ditembakkan oleh Cadera tempat berbeda. Veldora pula sudah, tapi setidaknya Rey pun masih berhasil dihancurkan bahkan di bagian bawah. Coba lihat Vincent yang berjuang sendiri. Vincent membuat dirinya selamat, tapi tidak untuk Sorizo. Wow, satu tetes darah terakhir. Vincent masih bisa selamat tadi dengan enhance swordnya. Masih bisa digocek lagi. Bahkan flicker dari Sorizo yang sudah dikomit kali ini membuat setup Lord bisa berjalan lancar dari Geekfam. Yap, memainkan area rumputan juga tadi ya. Menunggu sampai dengan Primal Wrath selesai. Masuk kembali ke dalam Philax dan dimainkan oleh Vincent. Ya, dengan Lord yang belum enhance memang, tapi 3000 gold nih. Geekfam mereka langsung kembalikan temponya dari objektif. Menarik dan Emerald Vendetta ini ngebalikin time jelas karena masih ada Retribution yang dipegang untuk Rey juga. Tapi lihat sekali tim fight di Lord tadi, goldnya yang tadi cukup berimbang ya di early game. 2000 loh, 3000 bahkan sekarang untuk Geekfam. Dan mereka sudah mulai mendorong dengan 3 lane sekaligus. Langsung ya, mereka mau coba menangin goldnya lebih jauh lagi. Yap. Ini udah boleh-boleh sih Pak Vincent ya. Gokil outplay-nya. Ya, dan ini typically yang hampir sama sebenarnya tipenya untuk Assassin Jungler. Di mana 2 Assassin Jungler yang dipakai Vincent hari ini, dua-duanya punya cooldown time yang cepat banget. Oke, dan kabar buruk untuk Dewa, Aboy udah jadi Ice Queen. Yap, itu dia. Void Blast, Void Crystal itu bakal nge-slow banget. Dan dia cuma bakal ngepok dulu nih sebelum buka Reload Manipulation. Baloy, apa yang akan dia lakukan? Mencoba untuk bisa masuk. Dawn Realm of King dikeluarkan kembali. Dan dia pun berada di luar jangkauan dari arah beberapa player dimiliki oleh Dewa. Dan sekarang ada 2 reload langsung terlihat pula. Coba untuk sekarang mereka berhasil untuk bisa mendorong ke arah satu base tarekan di bagian atas dan masih gagal. Pancingan aja sebenarnya karena Cak Dera. Dia dapetin di arah bawah tadi dan ini lumayan banget. Lord pertama 1 base turret. Yap, dan bahkan dengan item-item yang sudah mulai diselesaikan juga ya dengan Cak Dera tadi. Untuk finishingnya mungkin tadi ada Corrosion yang kalau kita lihat ada di Cak Dera. Dan bahkan ini Corrosion dia adalah item yang keempat ya. Jadi dia respect terlebih dahulu dengan membuat 1 Rose Gold Meteor sebelumnya. Iya. Wih, Cadera lihat, udah pede banget Cadera yang maju, coy. Lebih enak sih untuk emblem assassin, dia punya lari soalnya. Karena yang biasanya ngandelin sprint banget kan. Yang sekarang pakai emblem assassin, ya dia tanpa stack Thievery-nya pun masih lumayan enak dari movement speed-nya. Ya, ada tambahan ya. Dan di bagian bawahnya Super Minion masih oke untuk Geekfam. Mereka lagi leading lumayan jauh juga. Jelasnya ini jangan sampai memberikan keunggulan untuk Dewa agar bisa keluar. Sedangkan untuk Dewa sendiri nih. Cadera nyaris tak gila. Ya apalagi buat Dewanya ya. Karena mereka gak punya. Oke. Veldora. Oke, gak apa-apa ya. Oke. Tapi balik lagi dengan gak adanya source untuk bisa escape. Berarti di sini adalah Dewa harus mengandalkan one way ticket untuk team fight. Udah gak ada tiket pulang, mereka harus all in banget kalau mereka mau team fight. Dan ini memberatkan ke Azura juga nih. Azura ketangkep beres. Tuh, recall baru tuh. Record Geek ya. Yang Dewa gak mau coba Dewa. Recall Geek ya ampun. Si kalian mau gak guys? Udah 5. Saya udah punya. dong. Om udah punya berapa? Baru 1. Baru satu. Lim udah punya berapa? Saya 1. Wah, Demonnya habis. saya patut sombong ini, saya udah punya 4. Satu layar maksudnya. Hah? Buset. Saya 1 beneran, saya 1 beneran, saya 1. Satu beneran. Om 1 layar. Wah, saya gagal Veldora. sombong dan Veldora. Connect karena 4 player tapi Veldora dengan satu Baloy. lagi Winter Crown di dalam tubuhnya langsung dia keluarkan juga. Dan delay bagaimana apa yang udah akan langsung dilakukan oleh pemain dari Dewa di mana Polis Krutus sekarang pun langsung menggila dan sempat tapi Blazing Duet yang begitu menyakitkan. Coba lihat Cadera berhasil mengunci semua Cadera satu terakhirnya. Dan guys, terwipe outlah sudah. 2-0 ke Geekfam, tidak ada lagi yang bisa defense. Dan ini dia pembalasan dari Geekfam membuktikan bahwa lawan yang mengalahkan mereka di leg pertama akan dikalahkan di leg yang kedua. Setelah Alter Ego Esports, inilah